My Lecture, My Husband, episode 19 by Gitli Sius. Gue dapat kabar dari Hanif kalau hari ini Kara sidang akhir. Setelah gue menolak ngomong sama Kara waktu itu, kami gak pernah bertemu lagi di kampus. Kata teman-teman gue juga, Kara cenderung menghilang, bahkan menghindar jika bertemu dengan mereka. Mereka semua menasehati gue untuk tetap hadir menyemangati Kara. Dan menurut Pak Arya, nggak akan marah karena gue bareng temen-temen gue, bukan sendirian doang menyemangatinya. Setelah malam itu, lo sama Kara masih jalin kontak nggak? Tanya Yuda di saat kami berada di depan ruang sidang Kara. Kara nggak pernah ngotak gue lagi, mungkin karena malam itu Pak Arya udah benar-benar menegaskan posisinya, kata gue yang disetujui sama Altan. Bener, dari kata-kata suami lo jelas banget kalau dia nggak pengen miliknya diganggu, timpal Altan. Sebenarnya gue bingung sama posisi gue sekarang. Gue udah minta putus, tapi Kara nggak mau ngelepasin gue. Belum lagi suami gue sekarang makin rewel kalau gue kagak balik bareng dia. Gue sama sekali nggak punya kesempatan buat menyelesaikan semuanya sama Kara. Lo nggak mencoba hubungin dia emang? Tanya Rara. Gue takut digorok suami gue. Bukannya dia dulu tahu lo punya pacar ya? Tanya Joanna. Iya tahu, tapi semenjak kejadian malam itu gue benar-benar gak berani menghubungi Kara. Sempet perang dingin kan gue sama Pak Arya setelah malam itu. Ya, gak seru perang dingin mah. Perang panas dong, kata Kelvin yang membuat gue menoyor kepalanya. Otak lo emang harus dicuci sampai bersih ya, Vin? Kata gue kesel yang disambut gelak tawa oleh yang lainnya. Suara handphone gue menginterupsi kegiatan kami. Gue pun segera mengangkat panggilan dari nyokap gue itu. Halo, Mah. Tidak ada jawaban dari nyokap gue, hanya isak tangisnya yang terdengar yang membuat perasaan gue mendadak gak enak. Mah, kenapa? Kok mama nangis? Tanya gue berturut-turut dengan sedikit menuntut. Ibu mertua kamu tadi pagi jatuh di kamar mandi dan masuk rumah sakit. Kepalanya kebentur, sekarang udah dinyatakan meninggal sama dokter. Jawab nyokap yang membuat hati gue mencelos. Ibu mertua gue emang udah sering menyuruh gue dan Pak Arya untuk pulang akhir-akhir ini. Tapi Pak Arya selalu menunda dengan alasan gue belum sidang skripsi. Rencananya setelah sidang minggu depan kami akan pulang. Pak Arya bahkan sudah membeli tiketnya. Tapi sekarang air mata gue turun gitu aja karena masih shock sekaligus ngerasa bersalah sama ibu mertua gue. Meskipun belum lama kami saling mengenal, tapi beliau emang sayang banget sama gue. Meskipun kadang suka iseng dengan menanyakan kapan kami punya momongan. Git, lo kenapa? Tanya Im khawatir. Jangan bikin takut, Git, kata Joanna. Hanif yang sedang membuka handphone pun tiba-tiba berkata, gue tahu penyebabnya. Semua mata memandang Hanif untuk meminta penjelasan lebih jauh. Ibu Pak Arya meninggal. Kabarnya baru aja disebar di grup angkatan, kata Hanif pelan sambil melirik tidak enak ke arah gue. Kara yang baru aja keluar ruang sidang pun menatap kami dengan pandangan bingung karena atmosfer yang tidak enak yang berada di sekeliling kami. Gue segera mematikan sambungan telepon gue dan berlari ke arah ruang dosen. Karena satu-satunya yang ada di pikiran gue saat ini adalah suami gue. Di depan ruangan suami gue kini sudah penuh sesak dengan banyak dosen dan beberapa mahasiswa. Tapi Pak Arya hanya duduk termangu di mejanya dengan pandangan yang kosong. Gue gak pernah ngeliat dia kayak gini sebelumnya dan itu membuat gue merasa sakit. Gue segera menghapus air mata karena gue harus menguatkan dia yang pasti merasa sedih karena ditinggalkan oleh ibunya. Permisi, ucap gue dengan gak enak ke para dosen yang sedang berada di sana. Mereka sempat menatap gue aneh sebelum Pak Sabda bilang kalau gue istrinya Pak Arya. Dan perlahan mereka memberikan gue jalan untuk lewat. Pak Arya langsung menatap ke arah gue di saat mendengar suara gue. Dia berdiri dari kursinya dan langsung memeluk gue. Gak ada yang bisa gue lakukan selain membalas pelukannya dengan erat dan mengelus punggungnya untuk memberi sedikit kekuatan. Kami gak peduli dengan orang lain yang menatap kami dengan pandangan penuh tanya saat ini. Gue bingung kata-kata apa yang harus diucapkan untuk menenangkan dia. Tapi gue harap dia bisa ngerti kalau gue ada di sini buat dia. Papa udah pesen tiket pesawat, ayo kita pulang. Ajak gue dengan nada selembut mungkin. Pak Arya melepaskan pelukannya dan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya sementara gue membereskan barang-barangnya dan memasukkannya ke dalam tas.
Setelah pamit, kami kemudian keluar dari ruang dosen. Tangan Pak Arya sama sekali nggak lepas dari tautan tangan gue. Begitu keluar ruang dosen, teman-teman gue ada di sana. Hanif bahkan menyerahkan tas gue yang gue tinggalkan di kelas tadi. Kami turut berduka cita, Pak, kata Kelvin yang dijawab anggukan dan ucapan terima kasih oleh Pak Arya. Kara juga ada di sana bersama mahasiswa lain yang langsung heboh begitu mendengar kabar kalau Pak Arya dan gue udah menikah. Bahkan, mahasiswa yang berada di lantai atas melihat kami dari lorong yang ada hanya untuk memastikan bahwa kabar tersebut memang benar. Gue bisa mendengar banyak reaksi, mulai dari yang tidak percaya, biasa aja, bahkan ada yang histeris seperti Janara, dan ada juga yang bersedih seperti Kara. Ayo, aja gue ke Pak Arya. Saat ini gue harus menguatkan dia yang terlihat begitu terpukul. Mungkin dia juga nyesel karena tidak mengikuti keinginan ibunya untuk pulang ke rumah kemarin. Karena prioritas gue saat ini adalah dia, bukan Kara. Pemakaman ibu mertua gue udah selesai dilaksanakan. Dan suami gue masih banyak diam dengan mata yang merah. Gue sama sekali nggak melihat dia mengeluarkan air mata, tapi dari raut wajahnya bisa dimengerti kalau dia merasa sangat kehilangan. Dia menerima para tamu yang hadir dan mengucapkan belasungkawa dengan tegar, berdampingan dengan ayahnya yang memiliki kepribadian sama tenangnya dengan dia. Tapi ayah mertua gue masih mengeluarkan air mata kesedihan di saat pemakaman tadi, dan di saat gue dan suami gue sampai di rumah ini semalam. Nyokap gue menghampiri gue dan mengelus bahu dengan lembut, sementara suami gue dan ayahnya masih menyambut para pelayat yang berdatangan. Suami kamu itu diem banget ya, kata nyokap gue yang gue jawab dengan senyuman sedih. Saking diemnya kayak sampai kayak gitu mah, dia susah mengekspresikan apapun. Belajar buat lebih ngerti dia, pasti lama-lama dia lebih terbuka. Mama yakin kok dia emang yang terbaik buat kamu, kata nyokap gue yang gue balas dengan senyuman dan anggukan. Dia pasti sedih banget gara-gara menolak permintaan ibunya waktu itu. Jadi dia masih shock. Waktu nggak bisa diputar ulang sampai kapanpun juga. Nggak baik larut dalam penyesalan. Lebih baik waktunya digunakan untuk mendoakan mertua kamu. Jangan dipakai untuk kesedihan yang berlarut-larut, nasihat nyokap gue. Ya, meskipun gak menangis, gue tahu suami gue sekarang sedang berada di dalam titik terendahnya. Kamar lama suami gue termasuk ke dalam golongan rapi meski dia laki-laki. Penyusunan buku dan barang-barang miliknya teratur yang membuat gue takjub. Tapi kata dia, semua ini karena mendiang ibunya yang selalu membereskan kamarnya meski sudah lama tidak ia tempati. Awan mendung kembali menyelimuti wajahnya setelah topik yang cukup sensitif ini terangkat. Gue melihat sebuah album di sela-sela tumpukan buku yang berada di meja belajar miliknya. Hal itu membuat gue penasaran dan mengambilnya. Ternyata itu album masa kecil suami gue. Mas, waktu kecil lucu ya, nggak kaku, kata gue spontan saat melihat foto-foto kecil dia yang berada di sana. Pak Arya sepertinya kaget dan langsung menghampiri gue. Dia pun bertanya di mana gue menemukan album itu. Aku nemu di meja belajar, Mas, jawab gue jujur. Dia mengambil album itu dari tangan gue dan mendudukkan dirinya di pinggir ranjang. Dia membuka satu persatu halaman di dalamnya dengan wajah yang gak bisa gue definisikan ekspresinya. Dan begitu ada foto dia yang sedang digendong mendiang ibunya, ia mengusap foto mendiang ibunya dengan jemarinya yang membuat mata gue berkaca-kaca. Mas kangen ya sama ibu? Tanya gue yang membuat satu tetes air mata terjatuh mengenai foto album itu. Dan itu air mata suami gue. Gak ada salahnya kok Mas untuk mengungkapkan rasa kehilangan dengan tangisan. Siapa tahu dengan itu Mas bisa merasa lebih lega. Menangis bukan berarti Mas lemah sebagai laki-laki. Itu hanya sebagai sebuah ungkapan rasa kehilangan yang Mas rasain sekarang. Perlahan air mata yang terjatuh di foto album itu semakin banyak. Pak Arya kemudian menutup album itu dan memeluk gue. Seseorang yang sulit mengungkapkan isi hatinya dan suka memendam segalanya sendirian, semua ini pasti terasa berat untuk dia. Dulu album itu nggak ada di sana, kata Pak Arya dengan lirih. Ibu yang pindahin album itu, Mas. Tadi ayah cerita. Timpal gue yang membuat Pak Arya melepaskan pelukannya. Ayah cerita apa? Tanya Pak Arya. Meskipun Mas udah nikah, gimana pun juga Mas tetap anak ibu. Ibu kalau kangen sama Mas yang pergi jauh merantau, suka tidur di kamar Mas sama ayah sambil lihat album-album lama punya Mas.
kata gue yang membuat air mata kembali turun membasahi kedua pipi Pak Arya. Alasan ibu selalu merapikan kamar Mas adalah dia takut sewaktu-waktu Mas pulang mendadak ke rumah ini, ibu gak mau kamar dalam keadaan berantakan dan gak bisa ditempatin, kata gue dengan lirih. Gue kini ikut meneteskan air mata gue karena gue mengerti perasaan suami gue saat ini. Maaf, karena saya nggak dapat sidang di gelombang awal yang membuat rencana kita pulang tertunda, kata gue dengan rasa bersalah. Tapi Pak Arya menggelengkan kepalanya. Saya yang salah karena tetap memaksakan untuk pulang setelah kamu selesai sidang, kata Pak Arya dengan sedih. Mama saya bilang kalau waktu itu nggak bisa diputar ulang sampai kapanpun. Nggak baik larut dalam penyesalan. Lebih baik waktunya digunakan untuk mendoakan mama di sana. Setiap orang pasti akan kembali ke sisinya kan, Mas. Cuman emang waktunya aja yang masih menjadi misteri. Mas, saya, orang tua saya, ayah Mas, semua pasti akan menyusul pada waktunya nanti. Gue pun mengusap air mata yang mengalir di pipinya dengan jari gue, dan dia juga melakukan hal yang sama untuk gue. Sosok ibu bagi seorang anak emang gak tergantikan, tapi seenggaknya saya berusaha untuk menjadi sosok seperti ibu untuk Mas. Ucap gue sambil mengambil album foto yang tadi sempat kami lihat. Mas bisa ceritain satu persatu tentang foto yang ada di album ini. Seenggaknya bisa ingat momen Mas bareng Mamah dan kangen Mas bisa sedikit terobati. Malam itu berakhir dengan Pak Arya yang bercerita tentang foto-foto masa kecilnya, meski dengan gaya kaku yang sudah menjadi ciri khasnya, tetapi setidaknya dia sudah lebih membuka dirinya untuk gue. Terima kasih. Berlanjut ke episode berikutnya ya.